Emosi semakin jadi, Jenna pun menyuruh semuanya buat segera mengejar Yein. Namun setelah terpojokkan dan anak-anak sudah semakin mendekat, Yein pun sudah pasrah nggak bisa lari. Tapi tiba-tiba ada yang menarikku masuk ke ruangan tersembunyi. Dia adalah Xian, murid dari ruang seni. Setelah melihat Yein berlarian tanpa sepatu, ia menawarkan sepatu miliknya buat dipakai olehku. Menerima dengan syukur, Yein pun bercerita kalau aku adalah murid baru di sini. Rupanya Xion sudah mengenalnya lewat situs komunitas sekolah, serta memberitahu lebih dalam lagi tentang sekolah ini, terutama para anggota berlian, betapa berkuasanya mereka. Merasa beruntung karena bertemu Xion di situasi seperti ini, Yein teringat kalau ia juga punya seseorang yang harus ia temui, lalu pergi meninggalkan Xion. Ketika murid satu sekolahan mencari Yein, aku mengirimi pesan kepada Doyon tentang bantuan yang kemarin ia tawarkan. Sambil mencari jalan yang aman buat keluar, ternyata di sekitar ini Yein sudah dikepung. Jalan semua sudah ditutup dan dipaksa meminta agar pasrah mengikuti perintahnya. Gak mau semakin ditindas, aku pun pilih satu jalan, yaitu dengan melompat dari mereka semua. Semua pun kaget betapa nekatnya wanita satu ini. Ditambah ketika Yein ini ditolong oleh Doyon. Berita itu pun langsung sampai kepada Jenna. Ia juga heran kenapa Doyon si pria dingin itu bisa nolongin Yein. Di dalam mobil, Pak Supir merubah titik tujuan menjadi acara makan keluarga di hotel. Setibanya di table, Jenna nggak tahu kalau ada calon ibu tirinya yaitu Bu Minhe ada di sini. Ngebuat selera makan yang berantakan. Ditambah pula sikap Bu Minhe yang tiba-tiba sok jadi perhatian. Di tengah percakapan itu, Jenna bertanya tentang ibu kandungnya sekarang. Seharusnya acara makan keluarga ini nggak boleh ada orang asing. Ngebuat sang ayah malahan marah besar dengar ucapan Jenna. Niat hati menenangkan calon suaminya, Jenna melihat cincin di jari manis si wanita penggoda. Dengan sok manis, Bu Minhe mengatakan kalau ia ini sedang hamil 12 minggu dan sang bayi akan menjadi adikmu. Jadi kita sudahi saja dan jangan saling membenci. Ketika tahu berita itu, Jenna pun pergi dengan kata cacian kepada mereka. Di atas gedung sekolah, Doyon meminta maaf kepada Yein mewakili anak-anak. Ia merasa bertanggung jawab karena Doyon adalah anak dari direktur sekolah. Melihat Yein terluka, ia pun mengobatinya sambil bercerita kalau Doyon sangatlah menyukai Haein. Di masa lalu, Haein kecil dan Jenna kecil sedang berdebat tentang masa depan, di mana Jenna yang ingin menjadi Cinderella dan Haein ingin menjadi kaya. Impian itu dianggap bodoh oleh Jenna, sebab kalau kita menjadi Cinderella, sudah jelas-jelas kita akan menjadi kaya secara otomatis. Kemudian Doyon bertanya siapakah yang mendorong Haein di malam itu. Merasa dijebak, Yein pun beranjak pergi dari sini. Namun sayangnya ditahan oleh Doyon. Aku pun membuat kesepakatan kalau aku akan memberitahu siapa pelakunya. Tapi apa yang bakal Doyon bisa lakuin untukku? Esok paginya mereka pun berangkat sekolah bersama, bahkan bergandeng tangan di depan Jenna. Jadi mulai sekarang sudah nggak ada yang berani bully Yein di sekolah. Tapi ada satu geng ini yang masih penasaran kenapa Doyon bisa dekat dengan gadis rendahan sepertinya. Sambil menutup pintu loker, Yein bilang kalau dia sama Doyon yang kau anggap berlian itu sekarang adalah pacarku. Sedangkan di ruangan ini, Doyon ditanya tentang hubungannya dengan Yein. Shin pun kembali saat ia menanyakan siapakah pelaku kasus Kim Haein.
Hyein malah salfok sama gelang yang dipakai oleh Doyon. Dan dia juga bakal ngasih tahu siapa pelaku yang ingin mencelakakan Haein. Tapi itu tergantung sikapmu padaku. Dan di depan mereka, Doyon mengakui memang benar kita berdua itu berpacaran. Di dalam kelas, Hyein disapa oleh trio begundal ini, lalu mengajak kenalan sekaligus berteman. Mereka penasaran gimana Doyon bisa tertarik sama Hyein. Mereka pun mengundangku datang ke pesta persaudaraan hari Jumat nanti, yaitu klub wanita khusus orang kaya. Nanti kamu bisa berbaur dan bersosialisasi di sana. Malam harinya, aku pun datang ke tempat Nayeon berniat dapat gaun pinjaman mewah miliknya. Setelah mengiyakan permintaan Nayeon untuk menjaga dengan baik gaun mewah miliknya dan mencari tahu informasi tentang pesta persaudaraan yang terkenal sangat rahasia. Di depan gedung pesta, Hyein merasa gak percaya diri karena ini pertama kalinya kumpul dengan orang-orang kelas atas. Temannya pun menyemangati, siapa tahu ini adalah kesempatan awal menjadi orang kelas atas seperti mereka. Di dalam pesta, Hyein seperti merasa asing, gak tahu apa yang mereka lakukan di tempat ini. Saat pelayan menawarinya air, Hyein mengambil gelas itu dan ingin meminumnya. Tapi tiba-tiba aku bertemu dengan wanita yang mengundangku. Dia malah menyenggolku dengan sengaja dan mengejekku.